Oikumene, kita berjumpa lagi dalam PGI Talks, sebuah acara bincang-bincang yang mengangkat isu-isu yang relevan dengan kehidupan bergereja dan berbangsa, serta kisah iman, kepedulian, dan harapan dalam kehidupan bersama. Sahabat Oikumene, pada tanggal 13 sampai 17 Januari 2026, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi, melakukan perjalanan pastoral dan solidaritas ke berbagai wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara. Dalam bincang-bincang kita kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan langsung kisah, refleksi, dan pesan penting dari perjalanan tersebut. Oleh karena itu, saat ini sudah hadir di tempat ini Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Selamat datang Pak Jackie. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama sahabat Oikumene. Kita akan langsung berbincang-bincang ya Pak Jackie ya. Pak Jackie, apa yang melatar belakangi atau yang menjadi dorongan bagi PGI untuk melakukan perjalanan pastoral dan solidaritas kemarin? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik teman-teman sahabat Oikumene, tanggal 13 sampai 17 kemarin saya dengan Pendeta Sures Tomalueng, ya, itu Kepala Biro Penanggulangan Risiko Bencana PGI, kami berkunjung ke wilayah-wilayah terdampak di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan. Ya, dalam satu perjalanan pastoral dan solidaritas. Ya, apa melatar belakangi ya fungsi pastoral itu di tengah bencana, bagaimana gereja hadir atau simbol gereja hadir ya untuk mendoakan, gereja hadir untuk membersamai, gereja hadir untuk ya merengkuh warga yang terdampak di dalam percakapan-percakapan pastoral, ya, sehingga secara spiritual mereka bisa menghadapi situasi yang tidak mudah itu. Tetapi juga kami hadir dalam sebagai simbol solidaritas untuk menggerakkan gereja-gereja, anggota lembaga-lembaga kekristenan yang sudah ada di sana, tetapi juga yang belum hadir untuk bisa sama-sama meningkatkan kepedulian intervensinya dalam penanganan situasi pasca bencana banjir bandang yang melanda daerah-daerah di sana. Baik. Jadi memang secara pastoral, tapi juga fungsi solidaritas dari gereja-gereja di Indonesia yang diwakili oleh saya dan Pendeta Sures. Baik. Berarti dari sini PGI memperhatikan bahwa dampak dari bencana itu bukan hanya masalah infrastruktur ya Pak, tetapi lebih kepada batin, iman, dan harapan bagi para penyintas ya Pak? Ya betul, karena secara fisik infrastruktur ya ada banyak kehancuran yang terjadi, tetapi mereka memotretnya, mereka menghadapinya tidak saja sebagai warga manusia yang kehilangan ya harta, kehilangan berbagai macam infrastruktur yang ada, tapi juga sebagai manusia beriman, manusia spiritual ya, yang mengelola nilai-nilai melampaui rasa kehilangan dan kehancuran yang ada seperti itu. Nah itu yang menjadi tugas dan fungsi gereja-gereja, lembaga keumatan, para pelayan untuk memperkuat dimensi spiritual di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Ya. Pak Jackie, bisa diceritakan bagaimana situasi terkini yang Bapak saksikan, baik secara infrastruktur maupun secara komunitas dan iman mereka? Oke, yang pertama ya, kami datang itu dan kami memilih datang pada masa transisi. Masa transisi antara situasi emergensi dan situasi recovery, pemulihan. Di masa transisi kita akan melihat yang pertama, ya satu kehancuran yang terjadi di mana-mana, ya baik kehancuran pemukiman, ya, tetapi juga kehancuran lingkungan, ya, bukit-bukit yang terkelupas, bekas-bekas longsoran yang masih dibersihkan dan lain-lain, dan itu tidak tersentralisasi hanya pada satu wilayah. Dia di banyak wilayah dengan jarak-jarak yang jauh, karena itu kita bisa memahami kesulitan untuk menanganinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada masa transisi apa yang kita lihat? Sepi, ya. Karena biasanya di masa emergensi banyak sekali orang datang, mobil-mobil hilir mudik, dan mereka menyampaikan kepada kami mobil-mobil bagus para pejabat yang datang, tapi sekarang sepi. Dan di dalam
kesepian itu mereka merasa, banyak pengungsi merasa ditinggalkan. Tetapi juga kita melihat mereka berangsur-angsur kembali dan ke puing-puing reruntuhan dan lain-lain, ya, mengumpulkan apa yang bisa dikumpulkan sambil membangun apa yang bisa dibangun secara perlahan-lahan, menata kehidupan dari tengah kehancuran itu. Dan itu signal positif, ya, bahwa masyarakat tidak terpuruk, ya, tapi mereka di dalam situasi bencana seperti itu, mereka masih mengelola kehidupan, mencoba untuk bangkit kembali, dan itu yang mesti disupport, didukung. Jadi itu kondisi yang kita lihat, ya. Penanganan yang dilakukan juga kita lihat di lapangan, ya, tidak semua sejalan dengan retorika yang dibangun di media oleh para pejabat dan lain-lain, ya. Kata-kata lebih cepat dari kenyataan di lapangan, ya, karena masih banyak juga kesulitan-kesulitan, koordinasi lintas lembaga, mungkin juga lintas kementerian yang tidak optimal, ya. Ada banyak progres yang dilakukan, tapi optimalisasi, sinkronisasi antara data untuk kesehatan, data rumah yang hancur dan lain-lain, ya, kita temukan di lapangan itu belum jalan sebagaimana mestinya. Yang Bapak sampaikan tadi itu menarik sekali, Pak, bahwa kadang-kadang kita tidak memperhatikan masa transisi, ya, Pak, karena pada masa emergensi bantuan berdatangan, mereka merasa diperhatikan, lalu sekarang saat sepi dan merasa ditinggalkan, justru kedatangan PGI ini membuat mereka kembali merasa dikasihi dan dihargai, gitu ya, Pak, karena ya, tentu seperti itu, ya. Karena ada seorang ibu katakan begini, ya, kita kehilangan rumah dan lain-lain, apa yang disumbangkan kepada kita belum sepenuhnya, ya. Tetapi satu hal yang sangat kami rasakan, kami kehilangan kehangatan. Terus saya bilang kehangatan dalam bentuk, ya, karena ya, mereka mengkritisi misalnya secara internal, ya, gereja mereka misalnya dari distrik belum kunjungi kami. Ya. Jadi kami melihat itu, ya, bukan soal membangun saja atau memberikan apa yang bisa mensupport mereka secara material infrastruktur, tapi presensia, relasi kemanusiaan yang hadir dan menyatakan solidaritas. Itu menjadi kehadiran dan perhatian dan lain-lain, ya. Mungkin orang tidak bawa sesuatu, tapi sebuah doa menjadi cukup berarti ketika dilakukan di antara mereka, ya. Tangan yang menjabat, tangan yang memeluk, yang merengkuh, ya. Kata-kata berbagi, ya, itu menjadi kekuatan bagi mereka, karena mereka juga berangsur-angsur mereka akan recovery, ya, secara internal dari dalam. Tapi bagaimana kita hadir dan berbagi perasaan dengan mereka, itu menjadi penting. Betul. Berarti ada selain trauma fisik juga ada trauma psikologis, ya, Pak, yang harus tetap dirawat dan dibersamai, ya, oleh gereja, ya. Betul, trauma-trauma psikologis dalam situasi-situasi bencana kan orang selalu bertanya atau ya mengkonfrontasi nilai-nilai yang dipegang selama ini, ya. Misalnya, mengapa Tuhan meninggalkan kita, ya. Mengapa bencana ini jadi buat kita, buat kami, ya. Apakah kami bersalah, apakah kami berdosa, ya. Pertanyaan-pertanyaan teodisi yang selalu berulang ketika bencana terjadi, seperti itu, ya. Jadi menjadi penting untuk melakukan percakapan dan membangun makna, ya, arti bagaimana Allah hadir di tengah bencana, bagaimana gereja hadir di tengah bencana, bagaimana mereka merasa tidak sendiri tapi dibersamai, dan itu menjadi sangat penting untuk gereja dan lembaga-lembaga keumatan, para pelayan melakukan percakapan-percakapan di sekitar itu sambil perlahan-lahan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan fisik mereka. Baik, Pak. Dari perjalanan Bapak selama 5 hari, ya, Pak, kurang lebih, pengalaman apa yang paling berkesan dari kunjungan dan pelawatan itu, Pak? Pengalaman-pengalaman yang berkesan, ya, ada spot-spot kecil di mana kita melihat satu, bahwa itu yang tadi saya katakan, masyarakat punya daya recovery, ya. Seorang ibu misalnya, dia katakan kami tidak dikasih tahu informasi bahwa kami akan disupport misalnya oleh BNPB karena rumah kami hancur.
Ada kan data atau informasi 600.000 akan disupport oleh BNPB per bulan bagi rumah yang hancur sambil menunggu pemulihan dan lain-lain. Kami tidak punya informasi itu. Saya dengan anak saya yang membangun sendiri pelan-pelan rumah kami yang hancur di sana. Ya. Nah ini kan memperlihatkan sesuatu yang sangat luar biasa bahwa mereka auto recovery, ya. Mereka punya daya dari dalam, daya juang dari dalam yang paling kuat. Dan ini harus ditangkap sebagai momentum untuk mendorong bertumbuhnya sebuah spiritualitas yang sifatnya resiliensi, penyintas, bukan spiritualitas korban. Ya, itu yang saya katakan dalam banyak kunjungan. Oke, kita tahu bahwa kita menjadi korban dari bencana-bencana seperti ini, tapi jangan tinggal di dalam spiritualitas korban. Orang yang terus terperangkap dalam spiritualitas korban akan cenderung apatis, menyalahkan semua, ya, lebih banyak pasrah. Tapi orang yang bertumbuh di dalam spiritualitas penyintas akan mampu berdiri di tengah situasi di mana dia menjadi korban. Dia akan membangun kekuatan dari dalam sendiri, ya, untuk bisa bangkit dan membantu orang yang lain. Nah itu yang kita lihat, banyak teman-teman di lapangan bekerja dengan spiritualitas itu. Ada kesadaran bahwa ya orang akan meninggalkan mereka setelah situasi emergensi selesai. Banyak turis-turis bencana yang datang dan akan pergi, bendera-bendera tidak ada lagi, sorotan kamera tidak ada lagi, dan mereka harus membangun diri mereka sendiri. Nah, itu sesuatu yang menggembirakan bahwa spiritualitas seperti itu masih ada di situ, ya. Jadi mereka masih bisa tertawa di tengah orang kita kan sebenarnya kan punya ketahanan terhadap situasi bencana sangat tinggi, ya. Jadi itu kekuatan modal yang harus kita dorong, kita kerangkakan di dalam sebuah percakapan pastoral. Baik, Bapak. Dalam konteks kerjasama oikumenis, sejauh mana Bapak sudah melihat gereja-gereja bersatu dalam menghadapi dan merespon situasi ini, Pak? Saya kira, ya, kita di PGI mencoba menjadi hub untuk menghubungkan gereja-gereja dengan wilayah-wilayah bencana. Ada gereja-gereja yang bekerja atau membantu, tidak bisa hadir langsung di sana, tapi financial mereka mensupport, mendukung lewat PGI, tetapi juga mengirim langsung atau juga mengirim tim langsung ke sana. Di lapangan kita ketemu banyak, ya, teman-teman dari gereja dan lembaga-lembaga ekumene yang hadir. Ada koordinasi-koordinasi, pusat-pusat koordinasi, sekretariat-sekretariat bersama di lapangan. Ada yang turun sendiri-sendiri juga dengan kekuatan dan kapasitas-kapasitas yang ada. Ada yang mensuplai sejak hari pertama itu baik di Sumatera maupun di Aceh, ya, seperti GBI Rumah Persembahan misalnya di Medan. Ya. Itu berton-ton air bersih yang diambil dari beras tagih di bawah. Nah pada saat itu kan orang mengirim makanan-makanan kering dan lain-lain tidak bisa dimasak, sudah hancur, sehingga mereka membawa air dan tandon-tandon air misalnya. Ada gereja-gereja membawa logistik kebutuhan-kebutuhan dasar, ya, untuk higienis kit, untuk pakaian dan lain-lain. Tapi juga makanan-makanan. Ada juga yang menggerakkan ini pelayanan kesehatan, ya. Dan saya kira yang mesti terus didorong sebagaimana mereka request di sana adalah pendampingan untuk penguatan kapasitas pelayan dan majelis di wilayah-wilayah bencana untuk bisa mengelola kesehatan publik, ya. Jadi biasanya sangat kuratif, ya, tindakan atau penanganan kesehatan di sana, ya, datang pengobatan yang sakit dan lain-lain, ya. Tetapi ya lingkungan yang hancur, yang rusak itu juga punya potensi untuk macam-macam penyakit, wabah dan lain-lain untuk jangka panjang misalnya. Nah itu yang mereka berharap mereka bisa dikuatkan untuk paham bagaimana mengelola treatment kesehatan dasar bagi masyarakat, ya, ketika para petugas kesehatan pergi. Atau juga pastoral counseling di wilayah bencana, ya, bagaimana penguatan kapasitas itu dilakukan. Nah ini yang kita dorong juga ke gereja-gereja yang punya kekuatan itu,
ya untuk bisa masuk dan melakukan pelatihan-pelatihan untuk pengelolaan situasi pasca bencana. Baik Pak, jadi di tempat-tempat terdampak bencana itu sekarang ini ada mitra-mitra gereja atau lembaga-lembaga yang masih bertahan untuk mensupport mereka Pak? Oh iya, banyak. Ada lembaga-lembaga yang selama ini bekerja dalam jejaring PGI ya, atau jejaring ekumenes seperti Jakomkris, Alliance, ada Humanitarian Forum, dan lain-lain. Ya, mereka yang punya kapasitas untuk bekerja jangka panjang. Ya. Kita mesti bedakan juga kelompok-kelompok yang hadir saat emergensi, yang mensupport, tetapi juga ada yang punya kapasitas jangka panjang. Ini yang kita dorong, ya. Misalnya juga untuk air bersih. Ya, siapa yang bisa masuk untuk air bersih. Nah, kita gereja-gereja anggota kita ya punya skill, punya knowledge untuk hal-hal tertentu. Ada yang untuk dapur umum misalnya, ada yang untuk sumur, bor, temukan air dan lain-lain. Dan itu sudah dicoba di beberapa wilayah bencana sebelumnya ya, dalam kerjasama. Jadi skema kerjasamanya itu tinggal direplikasi pada wilayah bencana seperti Sumatera. Memang itu saya katakan tadi, wilayah bencana di Sumatera dan Aceh sedikit berbeda karena dia terpisah-pisah dalam jarak yang jauh, banyak begitu ya. Kalau di beberapa wilayah bencana sebelumnya dia tersentralisasi dalam satu wilayah besar, jadi koordinasinya bisa lebih mudah. Tapi di lapangan teman-teman bekerja, tapi selain itu tentunya kita mendorong penguatan pada gereja-gereja lokal. Ya. Beberapa gedung gereja misalnya menjadi tempat pengungsi, ya, seperti kita lihat di Adian Kauting, kemudian di Batentoro, ya, dan beberapa tempat yang lain. Itu gedung-gedung gereja yang tidak hancur, ya, atau yang hancur sebagian, banyak yang masih mengungsi di situ. Nah, ini yang saya katakan di sana ya, sehancur-hancurnya gereja ketika terjadi bencana, orang atau jemaat akan datang ke situ. Dan di situ membuktikan bahwa gereja bukan sekedar bangunan ya di tengah bencana, tapi gereja adalah persekutuan yang kuat, rumah persekutuan dalam relasi-relasi antar manusia yang saling peduli, yang saling melayani, yang saling merengkuh. Itu kekuatan gereja ada di situ, sehingga gerejanya hancur di luar reruntuhan dan lain-lain pada 1-2 gereja yang kami mampir, tapi orang selalu masih datang ke gereja. Ya, datang ke gereja secara fisik, tapi datang ke gereja ya secara sosial sebagai rumah persekutuan, ya, secara spiritual sebagai rumah di mana kita saling peduli dan saling memulihkan. Baik, kita bersyukur ya Pak, ternyata dalam situasi seperti ini masih ada lembaga-lembaga yang mau berada di sana secara berkesinambungan untuk melakukan recovery, lalu seperti tadi Bapak sampaikan, ada daya juang tersendiri juga bagi para korban untuk bangkit seperti itu. Bagaimana Bapak bisa merangkum pengalaman ini menjadi sebuah pesan iman, baik bagi mereka maupun bagi saudara-saudara yang bukan korban? Ya, bagi teman-teman yang korban ya, selalu dalam perjalanan dan percakapan yang kami lakukan di sana, kami selalu yakinkan bahwa mereka boleh kehilangan hal-hal yang material, rumah, harta benda, bahkan orang-orang terkasih. Tapi jangan pernah kehilangan iman dan pengharapan. Ya, itu harus terus ada karena itu menjadi saud dari jiwa. Dan kehadiran gereja-gereja dan lembaga-lembaga untuk membersamai mereka, presensia mereka, itu membuktikan bahwa iman dan pengharapan terus hidup. Ya, sehingga bisa mendorong kerjasama sebagai wujud Allah hadir di tengah bencana. Nah, kami katakan bahwa di dalam situasi seperti itu, mereka tidak sendiri. Ketika mereka menangis, Tuhan menangis bersama mereka. Ketika mereka bersedih, Tuhan ada dan bersedih bersama mereka. Ya, ia turun di dalam kerapuhan, di dalam tangis, di dalam luka, di dalam air mata. Ia menjadi bagian dari itu semua. Ya, seperti ia menangis bersama Marta dan Maria ketika Lazarus meninggal. Ya. Di dalam kebersamaan itu, ia mengangkat dan memulihkan. Ya, jadi mereka tidak merasa sendiri, mereka tidak merasa menangis sendiri. Dan disitulah menjadi penting presensia gereja-gereja hadir atau para sahabat. Ya.
saudara, orang-orang yang peduli untuk hadir dan memiliki compassion di dalam perjumpaan-perjumpaan seperti itu sebagai tanda kehadiran Tuhan secara konkret di dalam situasi-situasi bencana seperti itu. Apa langkah-langkah gereja yang masih direncanakan ke depan? Proses ini kita akan terus sampaikan ke gereja-gereja anggota, mendorong terus-menerus menghubungkan dengan gereja-gereja atau sinode-sinode di wilayah terdampak untuk melihat apa yang bisa dikuatkan untuk pasca bencana. Seperti tadi training-training yang mungkin bisa dilakukan. Tetapi satu yang paling penting yang bahkan sebelum bencana atau selama ini menjadi perhatian sungguh-sungguh dari PGI adalah bagaimana gereja-gereja atau sinode-sinode anggota di Indonesia membangun unit penanggulangan risiko bencana. Bahkan sebelum bencana terjadi. Kan kita sudah lihat Indonesia ini seperti super mall bencana. Tiap tahun tiba-tiba bencana terjadi di mana-mana. Bencana macam-macam, bencana kemanusiaan, bencana sosial. Yang paling banyak itu bencana kerusakan alam. Dan gereja-gereja harus siap untuk melakukan mitigasi pada situasi emergensi dan pada situasi recovery. Nah, pada beberapa wilayah bencana kita lihat sebelumnya, kalau ada gereja-gereja atau sinode yang sudah punya pusat penanggulangan risiko bencana dan melakukan training-training persiapan, mereka sangat sigap dan cepat bergerak. Jangan lupa bahwa dalam 2, 3, 4 hari pertama bencana itu situasi emergensi. Tidak ada lembaga yang masuk, tapi di wilayah-wilayah yang ada gereja, lembaga keumatan, baik gereja maupun yang lain, mereka punya umat di situ dan mereka punya kapasitas untuk melakukan mobilisasi umat dengan segera dalam situasi bencana. Karena itu mesti ditingkatkan, dilatih dan lain-lain. Nah, itu yang kita mendorong terus Biro Penanggulangan Risiko Bencana dalam kerjasama dengan Jakomkris dan lain-lain untuk terus-menerus melatih, menginstalasi unit penanggulangan risiko bencana di sinode-sinode. Nah, sudah syukur selama ini bertumbuh. Ada sinode-sinode yang sangat sadar untuk mengembangkan hal itu. Jika ada pertanyaan, sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh PGI dalam merespon situasi bencana dan daerah-daerah yang terdampak bencana selama ini, Pak? Baik, jadi begini Ibu Eli. Dulu PGI punya lembaga penanggulangan bencana tanggul bencana. Tapi kemudian seiring waktu berjalan itu tidak lagi ada, sehingga PGI selama ini memainkan perannya sebagai mediator, sebagai fasilitator, sebagai hub untuk memberdayakan gereja dan lembaga-lembaga anggota atau lembaga-lembaga ekumene bekerja di dalam upaya penanggulangan risiko bencana. PGI punya directory lembaga-lembaga yang selama ini bekerja untuk itu. Baik lembaga-lembaga ekumene, tapi juga lembaga-lembaga non-ekumene. PGI kerja berjejaring dengan mereka. PGI kerja berjejaring dengan mereka untuk meningkatkan terutama kapasitas koordinasi dan networking, jejaring. Jadi ada Jakomkris, ada Pelkesi untuk pelayanan kesehatan, ada gereja-gereja, sinode-sinode yang punya kapasitas-kapasitas tertentu. Itu semua kita kerja di dalam jejaring yang secara rutin melakukan perjumpaan-perjumpaan, pertemuan-pertemuan untuk mengembangkan pemetaan-pemetaan, strategi-strategi atau juga update situasi yang berkembang dan bagaimana mensinergiskan fungsi koordinasi. Koordinasi untuk apa? Membantu gereja-gereja dan wilayah-wilayah yang terpapar dalam bencana selama ini. Nah, sejak periode lalu, PGI terus-menerus mendorong gereja-gereja untuk menginstalasi unit penanggulangan risiko bencana di sinode dan dilakukan pelatihan. Pelatihannya dilakukan dalam kerjasama jejaring dengan teman-teman Jakomkris, Humanitarian Forum dan lain-lain ke satu gereja anggota, pelatihan instalasi unitnya dan lain-lain, dan pelatihan lanjutan advance untuk penanggulangan risiko bencana. Karena itu tadi
disadari ketika bencana terjadi di satu wilayah, gereja yang paling ada di front line untuk menggerakkan, memobilisasi umat, masyarakat, dan lain-lain. Dia punya potensi ada di situ. Karena itu harus diperkuat pertama-tama. Bukan saja kapasitas penguatan di situ, tapi bagaimana gereja-gereja lokal juga mengembangkan kapasitas untuk bekerja sama dalam jaringan-jaringan lokal dan regional yang ada di situ dulu, sebelum dari luar. Ya. Jadi penguatan kapasitas, penguatan pengetahuan, itu yang dilakukan selama ini. Dan itu terbukti dalam 1-2 bencana di satu wilayah di mana ada 2 gereja anggota PGI, misalnya 2 sinode anggota PGI, satu sudah dilatih, satu sudah punya unit penanggulangan bencana, yang satu belum. Ini sangat efektif, sangat sigap bekerja, dan ini bisa meminimalkan resiko korban. Sementara yang lain sama sekali menunggu bantuan datang, ya, terpuruk, tidak bisa. Nah, ini yang kita lihat bahwa ini terus-menerus PGI dorong ke arah itu. Nah, soal bencana juga, ya, di dalam sikap dan strategi PGI, kan dia tidak berdiri sebagai isu sendiri. Dia berdiri juga sebagai isu lingkungan. Karena itu advokasi bencana harus juga jalan berbarengan dengan advokasi lingkungan lestari. Nah, di situ kami bergerak dalam banyak sekali kegiatan pada level kebijakan, perubahan kebijakan, pada level advokasi langsung dengan lembaga-lembaga advokasi oikumene maupun non-oikumene untuk masyarakat adat dan lain-lain, ya, seperti apa yang terjadi di Sumatera selama ini, perlawanan terhadap TPL dan lain-lain itu sudah dari periode-periode sebelumnya. PGI sudah mendorong perubahan kebijakan, tetapi juga mengadvokasi masyarakat di bawah untuk bisa berdiri dan melakukan mitigasi, ya, meningkatkan resiliensi mereka terhadap kondisi kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dan yang lain, bahwa PGI tidak hanya bekerja dalam jejaring oikumene, tapi networking itu dibangun juga lintas iman. Ya, jadi kerja-kerja, ya, dengan teman-teman dari jaringan NU, Muhammadiyah, dan lain-lain itu dilakukan setiap kali bencana terjadi. Nah, paling akhir ya tentunya untuk supply apa yang langsung secara logistik. Biasanya dalam situasi dan kondisi seperti itu, ketika PGI mengeluarkan rilis, ya, ada banyak bantuan langsung, baik secara finansial tapi juga bantuan barang dan lain-lain, dan tinggal kita salurkan. Ya, jadi ada yang sifatnya emergensi seperti itu, tetapi juga strategi untuk jangka panjang yang selama ini sudah dilakukan. Saya kira ada 105 gereja anggota PGI, mungkin setengah dari itu sudah memiliki, ya, unit penanggulangan bencana, ya, penanggulangan risiko bencana, dan itu dikembangkan dalam intervensi PGI, ya, PGI dalam pengertian Biro Penanggulangan Risiko Bencana yang ada di Salemba 10. Sebab kalau kita bicara PGI kan, PGIW juga ada, gereja-gereja anggota itu juga utuh di dalam PGI. Betul. Jadi boleh dikatakan kalau PGI itu terus bergerak dan bersiap sejak sebelum terjadi bencana, pada saat emergensi, dan bahkan sampai saat ini PGI bersama mitra-mitra itu terus mendampingi. Ya, terus-menerus itu mendampingi. Selalu ada training berkala di sinode-sinode, setiap tahun itu ada untuk pengembangan itu kapasitas lokal, pengembangan jejaring, tapi pengembangan kapasitas advokasi untuk perubahan kebijakan. Pada 3 level itu kita bekerja. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas sharingnya. Satu terakhir, pesan kepada sahabat oikumene terkait panggilan gereja untuk berbela rasa dan bersolidaritas kepada saudara-saudara yang menjadi korban bencana alam. Ya, buat sahabat oikumene, ya, kita bisa berbela rasa dalam bentuk apa saja. Jangan lupa, ya, bagaimana apa yang disampaikan di Alkitab, ya, dalam satu keutuhan tubuh Kristus, ketika satu anggota menderita, satu tubuh turut merasakan. Tentunya kita akan menghitung kapasitas, kompetensi kita untuk berbela rasa, tetapi satu hal yang paling penting di balik semuanya adalah compassion, belas kasihan. Jangan lupa Yesus selalu memulai tindakannya, dan ada frasa yang selalu berulang, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Anda mungkin punya sesuatu yang dalam pandangan manusia ukurannya kecil, sedikit saja. Tapi juga jangan lupa, seorang anak kecil datang dengan 5 roti dan 2 ikan untuk mencukupi 5.000 orang yang membutuhkan makan saat itu.
Ketika dia memberikan itu dengan penuh belas kasihan, dengan penuh kerelaan, Yesus Allah akan menggandakannya untuk memenuhi semua. Karena itu jangan ragu ketika Anda ingin berkontribusi, ketika Anda ingin berbelas kasih dengan apapun yang Anda punya. Bahkan ketika Anda hanya memiliki sebuah doa, doakanlah mereka yang terpapar di dalam bencana. Maka Tuhan akan melipat gandakannya bagi semua. Begitu, Mbak Eli? Baik, terima kasih Pak Jeki atas sharingnya yang benar-benar membuka pikiran dan hati kita semua. Sahabat Ekumene, demikian bincang-bincang kita dengan Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi yang telah melakukan perjalanan pastoral dan solidaritas ke daerah terdampak bencana di Sumatera Utara. Dan kiranya apa yang telah dibagikan oleh Pendeta Jeki bisa membuat kita menyadari bahwa gereja harus hadir sebagai tanda kehadiran Allah dan juga sebagai pembangkit harapan bagi mereka, terutama di tengah situasi yang sulit. Sampai jumpa dalam PGI Talks berikutnya.